Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Untuk kali ini, ibu akan memberikan materi baru. Akan tapi sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu kaitan dengan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lihat masuk. Materi akan kita bahas di sini ada 3, yaitu konsep negara kesatuan, kemudian faktor pembentuk bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan ini Ibu ambil dari beberapa ahli. Yang pertama dari Miriam Budiarjo. Di situ dikatakan bahwa pengertian negara yaitu suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan pihak-pihak yang berhasil menuntut warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan dengan penguasaan atau kendali monopolistis dan kekuasaan yang sah. Jadi pandangan pengertian dari Miriam Budiarjo bahwa yang dimaksud negara itu ketika kemudian ada wilayah yang di wilayah tersebut ada rakyatnya yang diperintah oleh sejumlah pejabat, sehingga warga negaranya atau rakyatnya akan patuh. Sementara menurut ahli Harold J. Lasky, masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Jadi masyarakat yang diintegrasikan artinya masyarakat yang dipersatukan. Ya, yang dipersatukan karena ada kewenangan yang sifatnya memaksa. Satu lagi oleh ahli Roger H. Soltow, yaitu badan atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan negara di sini dikatakan sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan persoalan-persoalan. Itu dari beberapa ahli pengertian dari negara. Baik, Ibu lanjutkan. Kita akan lihat konsep negara kesatuan. Ya, konsep negara kesatuan. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi negara. Tujuannya apa? Menurut Miriam Budiarjo bahwa tujuan berdirinya sebuah negara itu untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Artinya, ketika membentuk suatu negara, itu pasti tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan seluruh rakyat. Sementara fungsinya di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, fungsi terbentuknya sebuah negara itu yaitu melaksanakan penertiban. Negara berfungsi melakukan penertiban umum serta bertindak sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kalau kita bayangkan seperti hukum rimba, kalau tidak ada negara yang mengatur, jadi siapa yang kuat maka yang menang. Oleh karena itu dengan terbentuknya negara, di sini fungsinya adalah melaksanakan penertiban. Jadi ada yang negara itu sebagai stabilisatornya, mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Fungsi yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ini masuk ke tujuan tadi, bahwa terbentuknya sebuah negara itu untuk membuat masyarakatnya bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berikutnya ada pertahanan, fungsi pertahanan. Negara menjaga wilayah, kedaulatan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap berbagai serangan, gangguan, dan ancaman yang berasal dari dalam atau dari luar negeri. Jadi kalau sudah terbentuknya organisasi yang disebut negara, maka fungsi negara itu pertahanan. Dia memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada atau yang tinggal di wilayah tersebut. Yang keempat, fungsinya adalah penegakan keadilan. Di sini negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai sarana masyarakat untuk memohon keadilan. Jadi
dengan terbentuknya negara, maka salah satu fungsinya dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Karena negara akan membentuk lembaga yang fungsinya sebagai peradilan untuk melayani dari masyarakat yang memohon keadilan. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Konsep negara kesatuan. Kita lihat konsep negara kesatuan. Kita lihat unsur pembentuk negara. Jadi dikatakan negara itu bisa terbentuk harus ada 3 unsur, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Artinya sebuah negara dibentuk, rakyatnya harus ada. Rakyatnya ada, kita lihat wilayahnya juga harus ada. Jadi rakyat yang tinggal di wilayah tersebut. Setelah itu baru pemerintah yang berdaulat. Ya, pemerintah yang diakui, yang memiliki kemerdekaan. Itu namanya pemerintah yang berdaulat. Dari ketiga ini, kemudian diperkuat dengan pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini bukan unsur pembentuk utama. Artinya pembentuk utamanya memang hanya 3, rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Itu sudah terbentuk negara. Akan tetapi ketika kita melanjutkan kepada hubungan internasional, maka kita perlu yang terakhir ini, pengakuan dari negara lain. Ketika negara kita tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka kesulitan untuk mengadakan hubungan antar bangsa. Jadi ini menjadi penting ketika kita akan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Berikutnya, bentuk negara. Bentuk negara yang kita ketahui itu ada negara kesatuan dan negara serikat. Ya, ini unsurnya, ini perbedaan negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu susunan negara tunggal, disebut negara kesatuan. Sedangkan negara serikat itu susunannya jamak, yaitu ada negara federal dan ada negara bagian. Ya, kalau di negara kesatuan itu contohnya ya Indonesia. Kalau negara serikat, contoh paling mudah yaitu Amerika. Itu lebih mudah, yaitu negara-negara bagian yang ada di sana. Kemudian dari sisi pemerintahan, pemerintahannya tunggal. Ya, pemerintahan negara pusat ini kalau negara kesatuan. Kalau negara federal, kalau negara serikat, maka pemerintahannya federal. Masing-masing negara-negara bagian memiliki pemerintahan. Ya, pemerintahan negara bagian. Dan ada pemerintahannya federal itu sendiri, pemerintahan negara pusatnya. Berikutnya perbedaannya adalah konstitusi. Di negara kesatuan, konstitusinya tunggal. Artinya konstitusi itu berlaku untuk seluruh wilayah. Jadi konstitusi negara kesatuan. Sementara di negara serikat, konstitusinya jamak. Yaitu konstitusi yang berlaku di negara federal atau negara pusat. Dan konstitusi di negara-negara bagian. Jadi mereka banyak konstitusi yang berlaku di negara-negara bagian. Yang terakhir perbedaannya, sistem pembagian kewenangan. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ya, ini untuk negara kesatuan. Memiliki kekuasaan kewenangan untuk memberikan dan menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah. Sedangkan di negara serikat, kewenangan pemerintah negara federal merupakan hasil dari kesepakatan pemerintah negara bagian. Kewenangan pemerintah negara bagian merupakan sisa atau residu dari kewenangan pemerintah negara federal. Jadi kalau di sini dibalik bahwa negara federalnya itu kewenangannya di sini karena hasil kesepakatan dari pemerintah-pemerintah negara bagian. Kalau di negara kesatuan itu negara pusatnya atau pemerintah pusatnya memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menyerahkan beberapa kewenangannya kepada pemerintah daerah. Berikutnya faktor pembentuk bangsa Indonesia. Ini khusus bangsa Indonesia. Jadi artinya pembentuk bangsa Indonesia itu adalah perintisan ketika bangsa Indonesia akan mencapai menjadi negara Indonesia. Yang pertama Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kenapa dikatakan bahwa ini perintisnya? Kita tahu dengan Sumpah Pemuda itu ada pernyataan dari para pemuda bahwa kita bersatu. Meskipun pada saat itu belum merdeka. Tetapi sudah ada pernyataan bahwa dengan sumpah tersebut, yaitu bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Pernyataan persatuan itulah yang disebut faktor pembentuk bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45.
itu sebagai tonggak bahwa kita terbentuklah sebuah negara Indonesia. Jadi dirintis dari mulai Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi. Dari sinilah kemudian lahirnya negara Indonesia. Berikutnya, faktor penting pembentukan bangsa Indonesia. Jadi hal-hal yang penting yang menjadikan bangsa Indonesia itu ingin mendirikan negara Indonesia. Yang pertama karena perasaan senasib. Perasaan senasib itu di sini maksudnya karena bangsa Indonesia saat itu nasibnya sama-sama dijajah oleh seluruh wilayah Indonesia kan dijajah oleh Jepang terakhir ya, sebelumnya yaitu oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian Jepang. Nah, karena perasaan senasib itulah kita menginginkan menjadi negara kesatuan. Yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka. Jadi masing-masing wilayah Indonesia atau masing-masing masyarakat Indonesia yang dijajah tadi memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk merdeka. Yang berikutnya adanya kesatuan tempat tinggal. Karena tempat tinggalnya sama, perasaan nasibnya sama, keinginan sama, maka menginginkan menjadi sebuah negara. Yang keempat ini adalah karena cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. 4 ini sebagai faktor penting pembentukan bangsa Indonesia yang mengarah kepada terbentuknya sebuah negara Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu memiliki prinsip kesatuan, ini sudah dirintis pada saat Sumpah Pemuda, kemudian desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Bangsa Indonesia mengakui bahwa banyak beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia, sehingga menghormati dari masyarakat tradisional, adat istiadat, diberikan kesempatan, diberikan untuk mereka mengembangkan adatnya. Sehingga di sini dikatakan mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat. Yang terakhir, wilayah dan laut Nusantara sebagai pemersatu. Karena Indonesia itu wilayahnya bukan hanya daratan, termasuk lautan, maka justru pemersatunya itu darat dan laut. Ya. Ini darat dan laut itu wilayahnya berbatasan dengan negara lain, banyak yang berbatasan di lautnya. Ciri 4 inilah disebut sebagai karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, materinya cukup itu dulu untuk sesi yang pertama. Nanti Ibu akan lanjutkan di minggu depan. Kaitan dengan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Sehingga akan menyambung dari materi yang pertama ini. Anak Ibu terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.